Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Rifki Abdul Firdansyah Simatupang dengan NIM 23073023. Baik, sekarang saya akan membuat sebuah pompa sentrifugal seperti yang dapat kita lihat di sini menggunakan desain SolidWorks yang dibuat untuk memenuhi tugas UAS terkait dengan desain peralatan otomotif dengan simulation seperti yang dapat kita lihat. Untuk pompa sentrifugal ini kita nanti akan menggunakan flow simulation atau aliran atau simulasi aliran. Oke, tanpa lama-lama kita akan langsung kepada video pembuatannya. Oke, untuk langkah pertama pada pembuatan centrifugal pump, hal pertama yang akan kita buat adalah pembuatan casingnya, itu dengan memilih front plane, sketch. Ya, jangan lupa sebelum membuat sebuah desain kita harus memastikan satuan itu pada mmgs atau millimeter gram second. Masuk kepada front plane, lalu membuat sebuah lingkaran. Lalu kita smart dimension. Kita smart dimension dengan ukuran 150 mm. Lalu masuk ke feature, lalu curves, buat dia itu helix dan spiral. Nah, di sini kita membuat itu masuk ke untuk define by-nya itu kita ganti dari pitch and revolution itu diganti dengan spiral. Lalu di pitch ini kita ganti subsang 40. Nah, untuk revolusinya ini kita buat 0,95 dengan start angle itu 110. Nah, untuk bentuk awalnya itu seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke front plane kembali, sketsa front plane, tekan sketsa awal tadi, lalu kita convert entities. Setelah itu masuk ke front plane kembali, sketsa front plane, kita tambah center line, ini menuju titik ini. Dan tidak lupa juga untuk di sini itu kita ganti dengan for construction. Lalu setelah itu kita keluar dari sketsanya. Nah, untuk tampilan awalnya itu kita mempunyai sebuah lingkaran spiral dengan dari titik R ini menuju ke titik sini, ke titik ujung spiral. Lalu setelah itu kita masuk ke reference geometry, pilih plane, lalu pilih plane yang telah kita buat tadi. Lalu untuk second reference-nya kita buat dia ke front plane. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita okekan sehingga membentuk sketsa awal seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk kepada tahap pembuatan lingkaran awal untuk bagian casing ini. Nah, sebelum itu kita dapat menghide plane tadi. Lalu kita masuk ke right plane. Nah, masuk
ke right plane, kita dapat menambahkan sebuah lingkaran di sini. Tahan kontrol, klik tengah ini dengan sini, lalu kita kita ulang. Saya ini tadi. Oke. Kita ulang setelah pembuatan lingkaran tadi. Tekan kontrol titik ini dengan titik ini, lalu kita buat diverse agar sejajar antara titik tengah lingkaran dengan sketsa spiral yang kita telah buat. Lalu kita smart dimension dengan ukuran 40. Oke, ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke top plane. Oke, ini kita exit sketch dulu. Exit sketch, terus kita masuk ke top plane. Ke top plane, kita membuat lingkaran lagi. Kita buat lingkaran, terus kita smart dimension. Dengan ukuran 50. Oh ya, kita presisikan juga titik tengah itu dengan sketsa spiral yang telah kita buat tadi. Kita pierce agar dia sejajar. Oke. Di sini kita telah memiliki dua lingkaran. Nah, nanti kita akan membuat lingkaran pada masing-masing bagian sketsa spiral kita ini. Kita masuk ke right plane kembali. Sketsa circle smart dimension dengan ukuran 60. Lalu tidak lupa kita presisikan kembali. Kita hapus. Oke. Kita lanjut exit sketch, lalu masuk ke bagian top plane kembali. Kita buat lingkaran kembali. Yang ini ukurannya 70. Lalu kita sejajarkan antara titik tengahnya dengan sketsa spiral yang telah kita buat tadi. Kita pierce. Nah, untuk desain sementara itu seperti ini. Lalu kita exit sketch kembali. Nah, setelah kita membuat sketsa pada semua bagian lingkaran ini, pada semua bagian spiral ini, lalu kita masuk kepada plane yang telah kita buat tadi. Nah, di plane ini kita buat lingkaran kembali. Oke, dengan ukuran 80.
lalu kita okekan dan kita exit. Lalu kita masuk kembali ke font plan. Kita masuk ke font plan, klik bagian spiral tadi, convert entities. Dan for construction. Lalu kita menambahkan center line pada titik tengah ini ke atas, sejajar dengan lingkaran telah kita buat tadi. Lalu kita beri ukuran untuk center line ini sebesar 200 mm. Tekan. Lalu setelah kita membuat sketsa ini, center line ini, kita masuk ke pembuatan spline. Sketsa spline. Tekan titik ini ke titik atas ini. Lalu tekan Ctrl, pilih garis spline telah kita buat dengan garis center line ini. Lalu kita buat dia tangent. Lalu okekan. Nah, setelah itu kita exit sketch. Nah, dan sketsa kita telah jadi. Oke, sketsa awal kita telah jadi. Nah, lalu kita masuk kepada tahap pembentukan. Kita masuk kepada tahap pembentukan dengan cara tekan lofted boss. Nah, tekan lingkaran ini. Sketsa lingkaran telah kita buat tadi. Oke, mungkin lebih mudah seperti ini. Sketsa ini. Dan ini. Oke. Lalu untuk center line option, step parameter please focus. Nah, untuk center line parameternya itu kita pilih di spiral. Lalu kita okekan. Bentuk awalnya itu seperti ini. Setelah kita lakukan lofted boss, lalu setelah itu kita masuk ke reference geometry. Kita membuat plane kembali untuk memberi sketsa pada bagian atas ini. Terus kita buat dia itu ke atas. Nah, seperti ini. Lalu kita buat sketch.
sketch lingkaran pada titik ini. Kita buat sketsa lingkaran itu dengan ukuran 90. Oke. Lalu kita feature kembali, lalu kita exit sketch. Kita left bus kembali. Antara lingkaran ini dengan lingkaran ini. Nah, ini. Lalu di center line parameter ini kita buat dia spin tadi. Nah, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke frontpage kembali. Kita buat circle dengan diameter 165. Lalu kita ke feature, kita extrude. Lalu kita ini kita bikin ke midplane. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke front plane kembali. Nah, kan sketsa ini, lalu kita convert entities. Sketsa 10 di pembuatan lingkaran sebelum kita mengekstrud tadi. Kita convert entities. Nah, setelah itu kita buat dia offset entitiesnya. Offset entities itu sebesar 5 mili. Lalu kita reverse pada bagian circle ini. Kita reverse. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke extrude boss. Kita buat dia di midplane. Di midplane ini sebesar 60. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sketsa miring. Nah, nih. Pilih sketch, lalu pilih sketch ini, kita convert entities sebesar 3 mili, lalu jangan lupa di reverse. Kita lakukan juga di bagian top plane ya. Sketsa, kita offset entities 3 mili di reverse. Lalu setelah itu kita masuk ke right plane,
pilih sketch ini, kita offset entities 3 mili di reverse, kita offset entities pada bagian circle yang telah kita buat tadi. Oke, baik, top plan. Nah, setelah itu kita setelah pembuatan sketsa tadi, kita menerapkan offset entities pada sketsa lingkaran telah kita buat tadi. Lalu kita masuk ke lofted cut. Nah, di lofted cut ini kita memasukkan sketsa yang telah kita buat tadi. Ini dan ini. Nah, untuk centerline parameternya kita masih menggunakan spiral. Ini kita perbaiki, kita buat ke ujung. Seperti ini. Lalu kita okekan, sehingga membuat rongga di bagian dalam case centrifugal pump kita. Lalu setelah kita pembuatan ini tadi, pembuatan rongganya, kita masuk ke front plane, sketsa front plane kembali, ambil center line, juga lurus ke atas, lalu pada bagian ini. Lalu kita masuk ke smart dimension, yang kita buat ini 10 derajat. Lalu kita buat panjang garis sketsa yang satu lagi, itu sebesar 60 mm. Lalu kita tambahkan centerline kembali pada bagian ini, garis lurus. Lalu kita exit sketch. Lalu setelah itu kita masuk ke reference geometry, tekan plane, lalu kita tekan garis ini. Nah, lalu ke front plane. Setelah itu kita masuk ke plane ini, lalu kita tekan sketch. Lalu kita buat sketsa centerline pada titik ini ke titik sini. Lalu setelah kita menambahkan centerline, kita menambahkan lingkaran. Lalu smart dimension, garis centerline telah kita buat itu, buat dia sepanjang 8 mm. Lalu lingkaran ini kita buat dia 20.
seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke font point kembali. Kita perlihatkan sketsa ini. Nah, sketsa luar. Kita perlihatkan sketsa, sorry, bukan ini. Sketsa di extrude cut 10 kan 11 kan terlop. Nah, kita perlihatkan sketsa yang ini. Lalu setelah itu kita membuat spline pada titik ini dan titik ini. Lalu kita buat center line, titik ini tegak lurus. Nah, lalu kita tekan Ctrl, kita pilih spline tadi dengan garis center line telah kita buat. Lalu kita buat tangent. Lalu kita tambahkan center line kembali pada titik ini ke bawah. Lalu kita buat dia tangent kembali, tangent. Nah, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita exit sketch, lalu masuk ke Nah, kita perlihatkan sketsa ini. Setelah itu kita left boss bagian ini dengan bagian circle yang ada di bawahnya. Circle tadi. Nah, ini. Ini seperti ini. Lalu kita buat dia center line, parameternya itu adalah garis line ini. Lalu kita okekan.
lalu kita okekan. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini, agar rongga-rongga penyambung antara sketsa spiral kita ini tertutup rapat, seperti ini, tertutup rapat. Lalu setelah itu kita akan menghilangkan bagian ini dengan cara klik ini bagian circle ini, klik, kita sketsa. Nah, bagian yang di bawah ini, bagian bawah ini kan, lalu kita convert entities, lalu kita extrude. Nah, seperti ini, sehingga kelihatannya bakal rapi. Sorry, kita ulang, masuk pada bagian ini, lalu kita extrude cut. Nah, ini kita panjang saja keluar. Nah, sehingga seperti ini. Nah, ini adalah tahapan awal pembuatan casingnya. Lalu kita nampakkan kembali sketsa ini, sketch plan tadi. Nah, sketsa lakukan ini kita perlihatkan kembali. Sketsa 8. Oke, lalu kita lofted cut. Kita lofted cut pada bagian circle ini dengan sketch plane di lofted dengan lingkaran ini. Cut, lalu center line parameter itu adalah tadi, nah ini, lalu kita center line itu
Oke, setelah itu kita masuk ke sketsa yang tadi, sketsa di Luf 6 ini. Kita sketsa, oke, skate, lalu kita absen entities, kita bikin reverse, lalu kita aktifkan. Jadi seperti ini. Lalu kita exit skate. Absen entities 5, oke. Nah, seperti ini. Lalu setelah kita absen entities, lalu kita masuk ke lofted cut. Kita lofted cut bagian, kita delete dulu. Tadi kan nah, ini dengan skate plan. Lalu kita center line-nya, center line pada bagian ini, seperti ini. Lalu kita curve. Nah, sehingga dia itu membentuk rongga kembali. Selanjutnya kita masuk kepada sketsa ini, pen 2, kita sketch, pilih ini, kita absen entities, dan kita reference dengan ukuran diameter offset itu masih sama, yaitu 3 mm. Kita oke kan. Seperti ini. Lalu kita skip 7, skip lihatkan ini dilihatkan. Oke. Lalu kita exit skate, masuk ke lofted cut kembali, pilih bagian ini, bagian yang telah kita apa tadi, dengan bagian ini. Setelah itu untuk center line parameternya masih sama, yaitu bagian tengah ini. Lalu kita aktifkan. Nah, sehingga membentuk rongga yang menyambung dari atas sampai bawah. Terus setelah itu kita sembunyikan saja ini, kita hide saja pen 2 ya. Jadi seperti ini. Lalu kita lanjut mengambil front plan kembali, sketsa front plan. Lalu setelah itu kita mengambil center line, pilih titik ini, kita buat tegak lurus,
Lalu setelah kita mengambil center line, kita mengambil line, lalu kita ambil ini, sudut ini ke atas, lalu tekan Ctrl, pilih titik ini dengan bagian sini, lalu tolong skip ini tadi. Skip ini, lalu kita pierce agar ukurannya sama. Nah, jadi seperti ini. Lalu setelah kita membuat sketsanya, kita masuk ke Smart Dimension. Nah, ini kita buat 20 bagian sini kita buat 5, dan ukuran bagian sininya kita buat 20. Oke, seperti ini. False boss. Oke. Lalu setelah kita membuat diameter, kita masuk ke feature, kita revolve ke boss. Oke, kita tekan. Nah, menjadi seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita masuk untuk penutup bagian sini ya. Kita tekan ini, kita sketch. Lalu bagian luar dari lingkaran ini kita refer entities. Nah, kita feature, kita expose. Kita buat ini 3 mili. Bagiannya itu. Lalu setelah itu kita tekan bagian ini, kita sketch. Lalu kita pilih center line, ini ke samping. Oke, lalu kita tambahkan lingkaran. Lalu kita Smart Dimension, kita buat ukuran lingkaran ini 87. Lalu ukuran center line ini 15. Lalu setelah kita membuat sketsa itu, kita masuk ke feature, lalu kita extrude. Kita extrude cut. Lalu setelah itu kita masuk ke right plane. Dan, kita reference geometry, kita pilih plane. Lalu kita buat arahnya ini 15 untuk right plane tadi.
kita oke kan. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita buat sketsa plan tadi. Pilih center line samping sini. Oke, center line, lalu kita pilih line. Oke, line sini. Lalu kita masuk ke Smart Dimension, pilih garis ini dengan titik center line kita buat tadi, kita buat dia di 43,5. Lalu untuk bagian ini kita buat 50. Lalu untuk garis ini kita buat ini 5, ini 20. Sedangkan ukuran dari sini 3 mm. Lalu setelah itu kita revolver bos ini. Lalu kita pegang sehingga hasil akhirnya itu seperti ini. Oke. Kita pilih center line, titik ini ke titik ini. Lalu kita pilih point, kita tambah di tengah-tengah ya. Oke. Lalu kita exit sketch. Lalu kita masuk ke Hole Wizard. Kita masuk ke Hole Wizard, pilih yang ini, hole. Untuk kita masuk ke hole type. Untuk ini kita buat ke ISO untuk standarnya. Under holes ini kita buat ukurannya itu, kita buat ukurannya itu 10 mm. Kita untuk on condition itu up to surface. Choose this face. Condition itu up to surface, itu kita pilih bagian bawah sini. Lalu kita okekan. Nah, seperti ini. Dia akan membuat sebuah lubang, lalu kita tinggal memperbanyak lubang ini.
Lalu kita lanjut di bagian sini, kita skate center line, lalu kita buat poin. Lalu kita masuk ke Hole Wizard kembali. Untuk apanya masih sama dengan yang tadi, dan kita pilih posisinya itu bagian sini. Sorry. Untuk posisinya itu di bagian sini. Oke. Sorry, kita ulang. Kita pilih Hole Wizard. Oke, masih sama posisi. Itu terus di bagian ini up to surface bagian ininya ke belakang sini kita okekan. Seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk ke circular pattern. Untuk circular pattern kita pilih lingkaran ini. Lalu untuk dimension keduanya itu kita pilih sini. Oke. Kita pilih line pattern circular. Direction satunya itu kita pilih ini. Nah, untuk direction 2 nya itu ini. Lalu kita buat jumlah apa itu 6 buah. Make it. Kita buat 6 buah, atau mungkin apa ya, 6. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut di bagian atas ini, kita link pattern kembali, kita circular pattern, pilih bagian ini, lingkaran ini. Lalu untuk ininya kita pilih bagian pattern, circular pattern. Direction 1 itu bagian sini, forward ini bagian sini. Oke, 6 buah. Oke. Kalian pattern, circular pattern dari satunya dari ini. Terus ini. Oke, 6 buah. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk kepada pembuatan lubang di bagian sini. Kita masuk ke sketch, kita buat center line,
lalu pilih poin, pilih sudut tengah ini. Oke, lalu kita tekan exit step, lalu kita masuk ke hole wizard. Bisa terus untuk ukurannya kita ganti ke 3, kita ganti ke 3. Surface nya kita ganti ke blind, lalu untuk posisi itu kita pilih di sini. Kita tekan. Lalu kita lanjut di link pattern, sebelah pattern. Satunya kita pilih di bagian luar lingkaran ini. Nah, untuk yang oke, kita buat sebanyak 6. Oke, seperti ini. Lalu setelah selesai kita masuk kepada pemilihan material. Pilih ini, part 1 itu, lalu ini. Nah, lalu kita pilih metal, pilih steel, pilih kita pilih steel, lalu pilih cast carbon steel. Oke. Kita ganti dia menjadi cast stainless steel saja. Kita ulang, tadi part 1 pilih ini, lalu metal, stainless steel, metal, steel, lalu kita ganti dia menjadi cast stainless steel, lalu kita okekan. Nah, setelah kita selesai pembuatan untuk casing untuk centrifugal pump kita masuk kepada bagian kedua. Pada bagian kedua yaitu pembuatan bagian kipasnya, yaitu dengan kita memilih front plane, sketch front plane.
Nah, untuk pembuatan komponen kedua atau bagian keduanya, kita membuat circle. Kita buat circle dulu. Ini untuk bagian housing 2 atau penutup sampingnya. Kita buat ukuran 165 cm. Lalu setelah kita sketch, langsung kita extrude boss dengan ukuran 3 mili. Kita oke kan. Lalu setelah itu kita lihat ini, kita buat sketsa. Lalu kita ambil center line, pilih garis sejajar. Sini. Tarik ke bawah. Lalu kita beri ukuran. Kita beri ukuran 80 antara titik pusat lingkaran dengan titik ini. Kita buat 80. Lalu kita exit sketch. Lalu kita masuk ke Hole Wizard. Dengan ukurannya masih sama ya. Kita pilih hole type itu mengikuti standar ISO, tipenya itu dual holes, ukurannya 3 mili dan mengikuti Hole Wizard yang tadi. Lalu kita pilih bagian untuk posisinya. Untuk posisinya kita pilih di bagian sini. Kita pegang seperti ini. Lalu tahap selanjutnya, mungkin untuk tahap selanjutnya kita circular pattern untuk direction pertama itu pada bagian sini, pada bagian luarnya, dan untuk bagian duanya itu adalah bagian lubang kita buat tadi. Oke. Lalu setelah kita membuat lubang pada masing-masing sisinya, kita masuk ke sini, kita sketch, kita ambil center line, pilih titik ini ke sini, ini ke sini, lalu ambil circle, ini saja, lalu kita smart dimension. Nah, ukuran center line ini adalah 15 dan diameter untuk lingkaran ini adalah 16. Lalu setelah itu kita extrude cut. Oke. Sehingga hasil jadinya itu, maaf, kita ulang. Setelah pengukuran tadi kita masuk ke extrude cut, lalu kita tarik ini kita tarik sampai jebol. Oke. Nah, sehingga dia berlubang seperti ini. Lalu setelah itu kita masuk pada tahap pengubahan material. Lalu kita ambil steel, lalu kita ambil cast carbon, cast stainless steel. Oke, sudah kita terapkan, lalu kita oke.
Casting. Click OK. See, the casting is ready. Oke, setelah kita mengganti materialnya, lalu kita simpan. Casing, centrifugal pump. Pump 2. Lalu kita masuk kepada pembuatan bagian ketiga. Kita oke aja. Line plan, lalu ambil line. Kita buat seperti ini. Lalu kita smart dimension. Nah, kita aktifkan smart dimension. Bagian ini kita buat 3 mili. Bagian ini kita buat 78. Bagian bawah sini kita buat ukurannya itu 30. Dan bagian samping ini ukurannya itu 13. Nah, seperti ini. Setelah kita smart dimension, langsung kita buat skate fillet. Kita sambung ukuran ini, kita seperti ini. Kita oke kan. Lalu setelah kita skate fillet, hasil jadinya itu seperti ini. Lalu kita masuk ke feature, kita revolve boss. Untuk axis of revolution itu kita pilih bagian bawah sini. Jadi seperti ini. Lalu kita oke-kan. Nah, setelah itu kita tekan bagian ini, lalu kita sketsa. Kita buat sketsa lingkaran. Lalu kita smart dimension dan ukuran 60. Lalu setelah itu kita masuk ke sketsa kembali, build center line. Bagian sini dengan bagian titik sini. Oke. Lalu bagian selanjutnya masih center line. Ini dengan bagian sini. Oke, lalu kita smart dimension. Ini ukurannya itu 45 derajat. Oke. Radius di sini. Arc radius, tekan bagian ini dengan bagian bawah sini. Ke bagian sini. Oke, seperti ini. Lalu kita smart dimension dengan ukuran 45 derajat. 5. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke tahap pembuatan offset. Untuk sketsa ini kita buat itu ukurannya 4 mili. Lalu kita reverse. Nah, kita reverse. Lalu kita tekan OK.
Lalu setelah itu kita tekan bagian lingkaran luar ini, kita convert entities, lalu kita ambil extend entities, kita ambil bagian ini. Setelah seperti ini kita ambil trim entities, lalu kita buang bagian ini, bagian luar sini. Oke, menjadi seperti ini. Kita oke. Lalu setelah itu kita exit boss. Kita buat ini ukurannya 640. 40. Oke. Kita expose, kita bikin ukurannya 40 ini, lalu kita okekan. Lalu untuk langkah selanjutnya kita ambil linear pattern, circular pattern, lalu untuk direction satunya itu kita pilih bagian luar sini. Nah, untuk bagian direction 2 nya itu adalah bagian yang telah kita extrude boss tadi. Jadi seperti ini. Setelah kita circular pattern, banyak komponen itu kita buat adalah 8. Lalu kita okekan. Jadi hasil untuk impeller itu seperti ini. Setelah itu kita beralih ke bagian belakang, bagian sini kita sketsa, ambil circle, kita circle dia, itu kita smart dimension dengan ukuran 16. Setelah kita smart dimension, kita extrude boss dengan panjang itu 30. Lalu kita okekan. Nah, hasil akhir untuk impeller itu seperti ini. Nah, untuk tahap ketiga itu kita adalah tahap assembly. Kita insert semua komponen yang telah kita buat tadi. Pertama ada casing 1. Ada casing 2. Dan komponen terakhir itu adalah impeller centrifugal pump. Nah, kita akan menggabungkan ketiga komponen ini agar dia menjadi sebuah centrifugal pump. Oke, pertama itu kita di casing centrifugal ini kita tekan float, lalu kita map. Front plane dengan front plane casing, top plane dengan top plane casing, dan right plane dengan right plane casing.
Setelah kita buat seperti tadi, oke, lalu kita match antara casing satu centrifugal pump ini dengan casing 2 nya. Kita dekatkan saja dulu. Kita match bagian ini, kita aduk dulu dengan bagian ini. Kita ulang, kita match bagian atas ini dengan bagian ini. Kita ulang lagi, match di sini dengan sini agar dia sejajar. Lalu setelah itu kita match bagian ini dengan bagian sini seperti ini. Oke, kita lihat dulu kalau lubang sudah sejajar. Oke, artinya sudah. Lalu setelah itu kita tahap penggabungan antara housing dengan impeller ya. Pertama itu kita tes transparansi dulu untuk casingnya, lalu kita match bagian hose, tolong kita match dan oke. Lalu kita match itu kita buat jarak ini 13 dan oke.
Oke, kita masuk kepada tahap penggabungan antara hosting 1 dengan hosting 2 ya. Kita map. Pertama itu kita map bagian atas ini. Kita ulang. Kita map bagian sini dan bagian sini. Oke, seperti ini. Lalu kita map antar lubang ini dengan lubang ini. Ya. Oke, jika sudah sejajar, kita map kembali bagian hosting ini dengan bagian hosting ini. Oke, lalu kita oke kan. Nah, lalu kita tahap penggabungan antara hosting centrifugal pump dengan impeller ya. Oke, ini kita buat change transparansi dulu. Kita dekatkan dulu. Teruskan kita map. Dan bagian ini. Kita ulang. Kita map bagian sini dan bagian sini. Oke. Oke. Lalu kita map bagian belakang impeller ini dan bagian belakang ini. Lalu kita beri jarak 13 mili. Oke.
Sekarang kita masuk kepada tahap flow simulation, tahap simulasi atau flow simulation. Kita masuk ke flow-nya dulu, lalu kita new 1. Oke. Nah, di sini kita diharuskan untuk input data atau membuat catlets. Tekan ini. Enak ke sini. Oke. Oke. Lalu setelah kita membuat catlett, kita masuk ke wizard. Kita buat project name itu centrifugal pump. Centrifugal pump. Ini cara untuk menggunakan Kelvin, ganti ke Celsius. Oke, program S meter. Oke. Next, di sini kita menambahkan gravitasi. Oke, jadi pada sumbu Y itu kita ganti menjadi minus 9,81 dan sumbu Z itu kita lakukan saja. Lalu untuk tipe analisisnya itu kita ganti dari eksternal menjadi internal. Next, sini kita menambahkan liquid karena proyek kita itu adalah pompa ya, jadi kita menggunakan air sebagai penguji flow ya. Next saja. Oke. Lalu tahap selanjutnya kita untuk konfigurasi data itu sudah seperti ini ya. Lalu with domain, liquid.
cari conditionnya. Nah, ini kita pilih ini select order. Tipe itu inlet mass flow. Oke. Di sini kita ganti dari menjadi 10 kilo. Nah, untuk kita tambah kembali untuk bagian bukaannya. Ada kode. Seperti ini. Oke. Kita gambar insert global ya. Di sini untuk mask plate-nya di depan. Lalu di surface itu kita pilih ke bagian sini. Ini CADR-nya kita hidupkan. Computation domain. Kayak gini. Oke. Nah, untuk global dan skill sudah, lalu kita tambahkan insert equation-nya. Insert equation-nya itu di GG Masco ini dibagi dengan CAD ini. Kita nah, mesh-nya ini global sudah. Oke, seperti ini. Lalu kita run. Oke, ini sudah kita run. Kita tunggu sebentar. Nah, server itu sudah selesai. Jika sudah selesai, kita masuk ke result ini. Kita ke Cloud Trajectories. Kita ini bagian email. Mesin plan, koin. Oke, tahu ngobrol lagi. ganti. Kita lanjut ke Heroes. Oke, besok.
Untuk display kita kurangi, ya transparansi kita 73%. Oke. Kembali lagi. Nah, di sini kita dapat melihat aliran masuknya itu dari pompa sentrifugal ini pada bagian sini, pada bagian samping. Nah, dia akan berputar melalui impeller dan keluar pada bagian outletnya atau bagian atas. Nah, untuk pressure ini dapat kita lihat sendiri, pressure tertinggi berada pada bagian impeller. Mungkin dapat kita run. Kita play. Nah, seperti ini. Nah, tekanan tertinggi itu berada pada impeller ya, atau bagian yang berputar. Ini untuk tekanan. Ini untuk temperatur. Dan ini untuk velocity ya.